Aldi Satya Mahendra menang di Race 2 WSSP 300 setelah kalah tipis di Race 1. Sebelumnya, Aldi Satya Mahendra gagal menang balapan karena terkena slipstream dari Inigo Iglesias tepat di garis finish. Seolah tidak mau mengulangi kesalahan, Aldi Satya Mahendra melakukan serangan di tikungan akhir sirkuit Misano. Kali ini bukan Iglesias yang ada di belakangnya, tapi Jeffrey Buis. Dengan melakukan aksi defensif, Aldi Satya Mahendra kini berhasil mempertahankan posisinya saat finish. Ia unggul dari Buis dan Iglesias dan berhak atas kemenangan di WSSP 300 Misano. Total, ia naik 9 posisi untuk bisa menang di WSSP 300 Misano. Akhirnya, lagu kebangsaan Indonesia Raya kembali berkumandang dengan kemenangan Aldi Satya Mahendra. Sang kakak Galang Hendra Pratama nyaris naik podium juga di Misano. Galang Hendra finish di posisi 4, kalah tipis dari Iglesias. Galang Hendra memang tampil cukup agresif di lap terakhir. Sebelumnya, ia hanya stagnan di posisi 10 besar. Kini Aldi Satya Mahendra mulai mengejar puncak klasemen yang dikuasai Iglesias. Iglesias mengumpulkan 98 poin, sementara Aldi Satya Mahendra 86 poin atau tertinggal 12 poin. Sementara itu, Galang Hendra ada di peringkat 8 dengan 43 poin. Seri selanjutnya akan digelar di sirkuit Autodomos pada 21 Juli mendatang. Dengan kemenangannya pada main race pertama hari Sabtu di Misano, Toprak Razgatlioglu memimpin klasemen bagi BMW untuk pertama kalinya setelah 12 tahun rider asal Turki itu melanjutkan performa kuatnya di hari Minggu. Dia memenangkan sprint dan kemudian balapan utama kedua. Untuk pertama kalinya dalam sejarah kejuaraan dunia Superbike, BMW memenangkan 3 balapan sekaligus dalam satu akhir pekan. Jika dibandingkan dengan hasil pembalap BMW lainnya, performa Toprak semakin impresif. Scott Redding adalah pembalap BMW terbaik kedua. Finish di posisi ke-12 tertinggal hampir 30 detik dari pemenang Toprak. Dengan kemenangannya yang ke-45, Toprak berhasil menyalip Noriyuki Haga dalam peringkat sepanjang masa. Dengan 6 kemenangan bersama BMW, dia hanya terpaut 3 dari kemenangan yang dibukukan Marco Melandri. Setelah sukses mencetak hat-trick, kini Toprak unggul 21 poin dari rookie Nicolo Bulega di kejuaraan dunia. Diikuti oleh juara bertahan Alvaro Bautista yang berada di peringkat 3 tertinggal 24 poin. Dalam laporan Motorcycle Sport, pengumuman soal murid Valentino Rossi dan Aprilia ini hanya tinggal menunggu waktu saja. Bisa saja diumumkan dalam waktu dekat ini, atau mungkin menunggu momentum yang tepat saat gelaran MotoGP Belanda 2024 akhir bulan Juni mendatang. Kedekatan antara Aprilia dan pembalap 25 tahun ini sebenarnya sudah pernah terjadi pada periode 2020 silam. Kali itu pabrikan Italia tersebut sempat ingin merekrut pembalap bernomor 72 tersebut untuk menjadi debutan di kelas Premier. Sayangnya saat itu bes sapaan Marco Bezzecchi merasa masih belum siap dan memilih bertahan di kelas Moto2 setahun lebih lama untuk kemudian debut bersama tim milik gurunya sendiri. Ditambah lagi kali itu Aprilia belum sekompetitif sekarang ini, sehingga pembalap 12 November 1998 ini merasa akan sangat berisiko menjadi rookie di atas RSGP. Namun beberapa waktu lalu saat ditanya soal peluangnya bergabung dengan Aprilia untuk sekarang ini, Bezzecchi tidak menampik bahwa dirinya cukup tertarik karena RSGP yang sekarang terlihat cukup kompetitif. Sementara itu, perginya Bezzecchi ke Aprilia bisa jadi berkah besar untuk pembalap VR46 Rider Academy lainnya, yakni Franco Morbidelli. Franco Morbidelli yang baru mulai panas dengan motor Ducati harus siap ancang-ancang mencari tim baru lantaran Pramac Racing diprediksi akan segera merapat ke Yamaha. Tim VR46 jelas memprioritaskan Morbidelli dan satu kursi lain mungkin akan menjadi milik Fabio Di Giannantonio atau Fermin Aldiger. Di Depak KTM, Jack Miller mengklaim dirinya sebagai pengangguran lantaran belum memiliki kepastian bakal menunggangi motor seperti apa untuk musim depan. Pembalap Australia tersebut diisukan bakal pindah ke tim pabrikan lainnya dan Honda yang paling dekat diisukan dengan Jack Miller. Honda yang berpotensi ditinggal oleh Joan Mir karena menginginkan motor yang lebih proper untuk balapan. Posisi kosong itu bakal dicuri oleh Jack Miller.
Belum ada indikasi resmi, namun Miller menerangkan memang dirinya ada pembicaraan dengan tim pabrikan lainnya. Miller tampak masih bersantai meskipun kursinya dicuri oleh rookie MotoGP Pedro Acosta. Sementara itu, suasana berbeda di garasi Gresini Ducati yang dipastikan bakal ditinggal oleh Marc Marquez musim depan. Ex-rider Honda itu mengaku berterima kasih kepada Gresini karena telah kembali menyalakan semangat juangnya di atas roda 2. Bukan cuma untuk Marquez, tapi juga sang adik yang telah menunjukkan potensinya seperti meraih pole position, podium, dan menang di sprint race. Semua torehan itu didapat oleh adik Marquez sesaat setelah meninggalkan Honda dan menunggangi motor milik Ducati lewat Gresini. Karena jasa Gresini bagi Marquez bersaudara di kelas MotoGP cukup besar, CPP Alien berharap Alex Marquez melanjutkan karirnya bersama Gresini. Diharapkan dengan tetap bertahan dengan tim Nadia Padovani, Alex Marquez terus mengembangkan potensinya di kelas MotoGP. Belum rampung soal spekulasi kemungkinan sakit hatinya Martin terhadap Ducati dengan kini pindah ke Aprilia. Masalah lain diprediksi bisa muncul dengan kehadiran Marquez di pabrikan si merah Borgo Panigale. Kekacauan di internal Ducati sudah mulai tercium lewat cara Bagnaia memprediksi bagaimana nanti timnya berjalan saat dia dan Marquez bersaing sengit. Belum lagi kemungkinan kepemimpinan sebagai pembalap utama yang akan diambil alih Marquez yang lebih berpengalaman. Memiliki titel juara dunia lebih banyak dan magnetnya masih sangat besar untuk menarik perhatian. Namun lebih dari itu, situasi bagaikan bom waktu yang menanti di Ducati sebenarnya adalah kita tidak bisa melupakan bahwa Bagnaia merupakan murid Valentino Rossi. Di seri-seri tertentu, apalagi seri kandang di Italia, Rossi tak jarang akan mampir ke pedok di timnya sendiri Pertamina Enduro VR46. Tetapi setelah itu, dia tentu tak lupa terkadang mampir untuk menengok Bagnaia di garasi Ducati Lenovo. Pertanyaan pun muncul terkait apa jadinya di musim depan ketika Rossi ingin menengok Bagnaia tetapi di sebelahnya ada Marc Marquez. Seperti diketahui, perseteruan Rossi dengan Marquez masih tak lekang oleh waktu sejak insiden Spangles 2015 silam. Sikap dua ikon MotoGP itu menjadi saling dingin sejak masalah tersebut terjadi. Ditanya perihal kemungkinan adanya kecanggungan yang bisa muncul di Ducati, sang manajer tim David Tardozzi berusaha untuk tetap kalem menjawabnya. Menurutnya, insiden di Sepang terjadi sudah hampir 10 tahun yang lalu, sehingga Tardozzi fokus pada masa depan bukan masa lalu. Pria asal Italia itu tidak mau dipusingkan dengan segala bentuk spekulasi tentang masa depan timnya setelah mendapatkan tanda tangan Marquez. Dia berharap kehadiran Marquez tidak akan mengguncangkan apapun dan tidak mengacaukan apapun soal keharmonisan tim. Prioritas Ducati adalah menjaga suasana tim tetap kondusif.